Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم. بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Walid Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu arda. Pembahasan kita adalah tentang kemuliaan orang-orang yang bangun malam untuk ibadah tentunya ya. Di antaranya salat, baca Al-Qur'an dan lain-lain. Terakhir yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Syekh Al-Ma'alif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Qala
wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man awa ila firashihi tahiran yadhkurullaha hatta yudrikahu an-nu'asu lam yanqalib sa'atan minal lail yas'alullah khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iya. Itu terakhir yang kita baca, yang artinya tidaklah seseorang datang ke tempat tidurnya mau tidur dengan terlebih dahulu punya wudu tahir suci, kemudian berzikir kepada Allah. Ya zikir banyak, terserah anda, mau tasbih, tahlil, takbir, ya, Al-Quran atau doa yang memang ada di situ untuk tidur, ya, sehingga dia ngantuk dan tidur. Jadi ngantuk tidurnya baca-baca gitu, ya. Baik. Tidaklah dia waktu malam ketika dia tidur mendusin, orang Indonesia bilang mendusin, ya, bangun gitu. Kemudian dia minta kepada Allah. Kalau mendusin dia minta, ya Rabb, ghfir dzunubi, diampuni dosanya. Ya Rabb, berikanlah saya ini, insya Allah diberikan oleh Allah itu. Ya, Nabi yang ngomong. Minta apa? Dia minta daripada kebaikan tentunya. Min khairid dunya wal akhirah, baik kebaikan dunia ataupun akhirat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Diberikan kepadanya. Mendusinnya aja begitu. Gimana nanti kalau udah bangunnya? Ya. Jadi tidurnya udah ibadah itu. Makanya pandai-pandailah kita berniat. Waktu mau tidur niatin, insya Allah saya nanti mau bangun malam. Begitu kelewatan ada ganjarannya sendiri, lain dengan yang nggak ada niat. Ya. Selanjutnya, wa min dzalika anna thawaba qiyami tilkal lailah anna lahu thawaba qiyami tilkal lailah walau ghalabat ainahu walam yagum. Orang-orang yang biasa bangun malam, seandainya dia tidur dan ketiduran ya, bukan sengaja nih, ketiduran, ya, tetap dia dapatkan ganjaran bangun malam. Tapi memang dia biasa bangun malam, kebetulan ketiduran karena capek barangkali siangnya atau hal yang lain, ya, tetap Allah tuliskan dia dapat ganjaran. Tentu anda bertanya, dari mana Bim? Ini lihat kita, ya. Qala yaqul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in takunu lahu salatun bil lailin. Fayaghlibuhu 'alaiha an-naum. Ada gednya. Ya. Ada apa namanya? Talinya nih omongan. Ya. Ada syaratnya. Tidaklah seseorang yang punya wiridan bangun malam, punya wiridan bangun malam, ya, selalu dia bangun malam. Fayaghlibuhu 'alaiha an-naum. Akhirnya dia ketiduran. Mungkin saja kan ketiduran, ya. Illa kataballahu lahu ajra salati. Tetap Allah tetap Allah memberikan ganjaran salatnya. Berapa dia wiridannya? 2 rakaat. Hitung dapat ganjaran 2 rakaat. 4 rakaat, dan wiridan yang dia kerjakan di situ tetap diberikan karena dia ketiduran, tadinya mau bangun. Ini mungkin saja terjadi. Kenapa demikian? Karena mulianya bangun malam sampai dibuat seperti itu, ya. Ketiduran tetap diberikan oleh Allah, tapi jangan terus-terusan ketidurannya. Sehari ketiduran maafin, 2 hari ketiduran dimaafin, 3 hari ketiduran dimaafin, 4 kali enak aja ente. Bukan memang nggak mau sembahyang itu sih, ya. Ya ada usaha dong. 1 hari ketiduran, 2 hari nih pasang bel, ya kan? Belnya kencengin lagi, minta tolong sama yang sebelah, biar dibangunin sama istri atau sama anak atau terserah sama siapa, ya. Jangan terus, kalau terus nanti tidak dihitung. Ya, baik. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Lebih dari itu, tidurnya itu jadi sedekah. Niat bangun, ketiduran, dia biasa bangun, tetap dihitung. 4 rakaat. Wiridannya dihitung. Tidurnya jadi sedekah buat dia dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bagaimana yang bangun? Kalau tidurnya ada sedekah, yang bangun sudah jelas tidurnya dapat sedekah juga dan lebih lagi. Ya. Jadi Anda jangan begini, wah dia mulai susah, udah belum apa-apa udah ngomong begitu, jangan. Mesti berapa bib tuh dia mulai, bisanya berapa? Anda bisanya berapa? Misalnya kita udah sholat witir di awal malam, nggak sembahyang lagi witir, baik, nggak masalah. Anda mau bangun cuma bisanya 2 rakaat, 2 rakaat. Tetap Anda terhitung minal ghaimin lail, walaupun hanya 2 rakaat. Tapi usahakan kalau bisa ditutup sholatnya dengan witir. Yang sudah sembahyang 3 tambahin aja 2, nggak apa-apa, witir lagi. Jadi misalnya dia sembahyang 2 rakaat usolli rakaataini, nggak usah bilang usolli rakaataini qiyamul lail, boleh. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Usolli rakaataini sunat tahajud, silakan. Ya, paling tidak itu usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salam, ente baca doa dan apa? Bangun lagi 2 rakaat usolli rakaataini, ya min sunnat ya, akhir sunnatul witir. Ini akhir salat witir saya 2 rakaat. Ya, atau itu sunnatul witir, Allah tahu karena kita mau khatamkan. Bayang 2 rakaat Assalamualaikum, selesai. Tungguin subuh. Ditutup dengan witir. Tapi kalau pakai minimal barangkali ya, kalau mau enakan dikit, setelah kita wudhu selesai, sembahyang dulu 2 rakaat. Ya, sunatal wudhu. Habis gitu sembahyang lagi 2 rakaat. Baca ada di situ Al-Qur'an atau apa, kita pakai Qur'annya juga nggak apa-apa, ya. Nah, beres, tutup dengan witir 3. Tutup dengan witir 3. Itu bagi orang yang belum witir di awal malam. Kalau yang sudah di awal malam, dia bisa tambah 4, bisa tambah 8, ya, bisa tambah 6, terserah. Tapi memang sudah witir di awalnya. Bukannya jangan jadi apa nanti witir lagi kalau dia sholat. Jelas hadirin. Baik. Wa fi riwayah wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya jelas sedekah. Enggak sholat itu ikutung sholat, itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi Allah memberikan ke dia kelebihan nih. Kamu nggak ngumpulin duit, misalnya nggak masukin uang ke celengan, tapi tetap ada yang masukin uang kita ke celengan, tetap dianggap hitung, tetap dianggap memasukkan uang ke celengan kita. Ini karena mulianya bangun malam. Saudara, kalau sudah biasa bangun malam, anda jangan pikir Anda bakal kesiangan, kelewatan tuh tidur, jarang kelewatan. Sebab biasanya ada yang bangunin. Udah bangun aja sendiri tuh. Ya. Kalau kita sudah biasa bangun malam, seperti ada yang bangun kan saudara-saudara. Makanya kalau dia ketiduran itu sedekah dari Allah, tetap ganjarannya kan? Nah, tapi kita jangan mengharapkan itu ketiduran, seperti puasa mengharapin lupa, jangan, ya. Itu orang yang kalau umpamanya mau bangun malam mengharap ketiduran, seperti orang lagi puasa pengen lupa jadi makan minum nggak apa-apa, jangan. Kan orang yang lupa makan minum kan diberi rezeki oleh Allah, itu namanya puasanya tetap jalan. Nah, jadi nggak ada berat, nggak berat, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali terus lama-lama. Kalau sudah enak nggak ada berat, nggak qiyamul lail, Anda justru merasa ada apa nih, ada yang kurang. Terjadilah kesiangan, liwat tadi ketiduran kan, terus gimana? Qadha. Kapan qadhanya yang bagus? Memang qadha kan selalu bagusnya waktu itu juga, tapi jangan dah, karena di habis subuh kan kita nggak boleh sholat sunnah. Qadha nanti siangnya, ya, qadha nanti siang setelah naik matahari, qadha tuh yang kita sembahyang. Sholli rakaataini, Allahu akbar. Gak usah bilang qadhaan, gak usah, ya. Terus 2 rakaat lagi, biasa kita baca. Kalau mau baca silakan, enggak terserah, yang penting 2 rakaat lagi. Terus tutup witirnya 3 titik, witir terus, sembahyang witir, walaupun itu jam 7 pagi, nggak masalah. Oh, itu kita bikin kesel setan tuh kalau begitu, ya. Kalau mau bikin gedeg setan, mau bikin kesel setan, qadhalah hal-hal yang sunnah. Itu setan paling benci, ya.
Jadi jangan kita aja dibikin genji sama dikeselin sama dia. Kita keselin lagi setan tuh. Ya. Bagaimana caranya? Qadha yang sunnah. Ya, jumpalitan tuh dia keselnya. Waduh, ini yang sunnah aja diqadha. Ya. Nah, dia kan godain kita terus. Yang wajib, ini yang sunnah kita qadha. Ya. Baik. Kemudian wa fi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yuhadditsu nafsahu bi qiyami sa'atin min al-laili fayanamu 'alaiha. Tidaklah seorang hamba sudah bercita-cita nih, ntar malam bangun. Hah? Udah dari mau tidur karena bangun malam insyaallah. Karena malamnya dengar kalimat gini nih, biasa nggak bangun malam karena dengar waduh bangun malam tuh begitu hebat ya. Ah, insyaallah malam ini saya mau bangun. Ada niatan tuh begitu. Fayana malana, nggak taunya ketiduran, nggak bisa. Ketiduran nggak kuat, tidur itu luar biasa saudara ya. Nah, nggak bisa ada yang kuat. Ente lihat orang kalau lagi jangan lagi tidur, ngantuk, nggak bisa dia bukan maksudnya kalau ngantuk aja kita udah nggak bisa tahu diri kita. Orang yang lagi ngantuk coba. Sini. Waduh, nikmatnya bukan main tuh ngantuk. Kita nggak bisa beli sejuta nggak bisa beli itu ngantuk. Waduh, enak bener tuh ngantuk. Bagaimana tuh rasa enaknya? Ya Anda sudah lihat kalau ngantuk bagaimana? Nikmat dari Allah itu. Orang yang nggak bisa ngantuk, wah capek saudara-saudara. Ya, ngantuk tuh kenikmatan dari Allah SWT. Cuma kita juga mesti lawan juga. Kalau semuanya pakai ngantuk, nggak ada yang dapat. Semua ngantuk gitu terus. Ngaji ngantuk, zikir ngantuk, sholat ngantuk, repot saudara. Kita lawan juga. Ya, baik. Nah ini dia udah cita-cita nih, saya mau bangun malam, ini malam. Hah? Ketiduran. Illa kana naumuhu shadaqatan tasaddaqa biha sadaqahu Allah bi alaih. Kecuali tiduran itu Allah bersedekah waktu dia tuh tidurnya. Kenikmatan dia tidur itu sedekah dari Allah. Karena dia punya cita-cita untuk ibadah kepada Allah. Lihat tuh Allah. Belum, baru mau niat. Karena kita niat baik, Allah sudah balas. Ini kita mesti ingat itunya tuh. Belum dikerjain nih, baru niat kan? Kebetulan tidurnya sedekah dari Allah buat dia. Ganjaran tetap ditulis. Wa kataba lahu ajra ma nawa, dan ditulis ganjaran yang ia niatkan. Ya, insyaallah saya mau bangun minimal barangkali 4 rakaat atau 5 rakaat, 3 witir, 2 sunnatul wudu. Malam ini saya akan usahakan. Ketiduran juga ditulis dapat ke 5 rakaat. Kurang apa saudara? Kurang apa nih rahmatnya Allah SWT buat orang-orang yang menginginkan kebaikan? Makanya jangan menginginkan kejelekan, inginilah kebaikan. Cita-citakanlah ibadah kepada Allah SWT walaupun belum bisa. Mudah-mudahan dengan berkah ibadah ini Allah memberi kekuatan kepada kita. Jadi semua kan ada sabab gitu ya, ada sabab. Kita cari, ya. Nah, itu salah satunya itu keinginan. Jadi ada keinginan. Kalau cuman dia mulai masya Allah ya ganjarannya, misalnya habis pulang dari sini ngobrol sama saya, masya Allah ya Habib tadi nerangkan dia mulai tuh begitu ganjarannya ya, hebat masya Allah, luar biasa orang-orangnya. Udah cuman di situ, nggak ada artinya. Nah insya Allah mudah-mudahan malam ini saya mau coba mau bangun malam. Masuk deh tuh, ya, masuk dalam lingkaran yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji belum punya duit, niat, nggak apa-apa. Siapa tahu niatnya terus diizinkan oleh Allah. Jangan apa namanya? Orang sekarang bilang kalau nggak putus asa apa namanya? Jangan pesimis, jangan. Harus optimis. Ya, insya Allah saya bisa berangkat. Banyak orang yang nggak pakai fulus berangkat bisa berangkat. Kalau Allah sudah manggil bisa aja. Ya, kita ogohan, orang sudah bilang ogohan sama Allah tuh, apa yang ngalem sama Allah tuh, minta terus ya Arab, biar saya nggak punya juga saya pengen haji ya Allah, maksa nggak apa-apa. Bukan orang Allah SWT, Zat yang maha kuasa yang maha suci, minta paksa nggak apa-apa. Ya, jangan 1-2 kali terus, insya Allah kabulkan nanti. Seandainya tidak dikabul di dunia, Allah terus nulis tuh keinginan dia, insya Allah diberikan oleh Allah SWT ganjaran. Nggak ada yang kosong. Pokoknya kita muamalah untuk Allah tidak ada yang kosong. Lain dengan muamalah dunia lain.
Soal nyari duit, soal mau jadi pejabat, soal belum tentu semuanya. Ada ganjarannya? Nggak ada ganjarannya. Lain urusan dunia. Ini urusan dengan Allah SWT. Ya. Nah hadirin, dengan dibacanya hadis ini selesai sudah pembahasan tentang bagaimana besarnya kebaikannya orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Tinggal itu kita minta kepada Allah, Allah memberi taufik, hidayah, inayah, insyaallah kita bisa bangun malam. Seandainya di sini nih dari sekian orang yang dengar omongan saya nih dari kitab ini belum bisa juga, coba malam ini niat, ya Allah saya kepengen bangun malam. Kalau ada handphone langsung di apa namanya? Diatur apa namanya bahasanya, diatur? Di setting. Ya, di setting, set kan itu, makanya setting kan pakai setting. Ya, setting dah tuh. Jam berapa? Ya, mudah-mudahan. Saya berdoa kepada Allah orang yang begitu nih malam ini, nanti malam ini bisa bangun malam. Insya Allah bifadlillah wa rasulih. Kalau bisa sehari terus, nggak bisa seminggu biarin 2 hari dulu, nanti tambah 3 hari, lama-lama sudah biasa, pengen terus. Nanti kalau sudah biasa, hatta bepergian dia qiyamul lail. Bepergian qiyamul lail. Allahyarham almarhum abah saya, sudah tua saudara. Tapi malam hatta capek bagaimana? Bangun. Bisa aja bangun tuh. Kenapa? Ada pertolongan dari Allah. Bukan hebat, bukan, ada pertolongan dari Allah itu. Ya, ada pertolongan dari Allah. Ya, ya mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita semua ya, insyaallah. Pokoknya niat baik. Selesai sudah tuh. Nah, itu kan sunnah nih qiyamul lail. Ya, kalau buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Kita perlu kepada yang sunnah. Kenapa? Ibaratnya kata ulama bahwa yang fardu itu kapal besar. Kapal aslinya tuh fardu, kapal kita. Nah, kita kan perlu skoci kalau ada gelombang ini itu barangkali terbalik dan segala, ada skoci. Ya, penambal skocinya sunnah. Sunnah itu tadi, baik itu qiyamul lail, baik itu puasa sunnah, baik itu sedekah sunnah, baik itu nolong orang dengan lillahi ta'ala, hadir pengajian, dan banyak lagi yang tidak diwajibkan oleh Allah, tapi itu merupakan perbuatan baik mendekatkan diri kepada Allah. Itu skoci kita, saudara, kan kita perlu. Kenapa? Mungkin sholat kita ada kekurangannya, kurang khusyuk, ya, kurang benar bacaannya, ada mungkin kita tinggal tidak ingat. Nah, sunnah ini yang akan nambah. Jadi kalau kapal itu bocor, ada tambalannya. Kalau yang nggak punya sunnah, nggak ada tambalannya, saudara. Karena nanti ada hadits tuh, ya, ada hadits yang menerangkan bahwa orang-orang itu nanti setelah dihisab oleh Allah, ini nggak, semuanya nggak benar nih. Nanti Allah tanya, dia punya yang sunnah nggak? Ditanya. Ada nggak amalan-amalan sunnahnya? Ada, biarin, aku masukkan dia surga karena amal-amalan yang sunnahnya. Tuh, begitu. Tapi kalau nggak punya, makanya biasakan kita melaksanakan sunnah. Nah, sekarang yang akan dijelaskan kepada itu tadi qiyamul lail sunnah, tapi tuh, tinggi tuh nilainya tuh qiyamul lail. Sebab perlu mujahadah, perlu lawan hawa nafsu. Ini kan urusannya nih, kita nggak mau ibadah, kita ngaco, nih apa urusannya? Syaitan lemah, hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang hebat tuh, ya. Nah, makanya ada agama ini ngerem hawa nafsu kita. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, sekarang judulnya Fadlul Muhafadzah ala Thintai Asyrata Rakaatan minas sunani war rawatib. Salat yang pertama diwajibkan kepada kita, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu yang 5 waktu, fardu ain, harus. Enggak ada kecualian tuh. Kecuali hilang akal atau gila atau dia mati. Selama masih berfungsi otaknya harus. Kalau dia min ahlul wujub, sudah dewasa, tentu orang yang memang sudah mukallaf, diwajibkan melaksanakan perintah Allah, ya. Nah, bukan anak-anak misalnya. Baik. Nah, ini sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Sholat fardu kapalnya, sholat sunnah sekocinya, penambalnya, penyempurnanya. Makanya kita jangan hanya sholat fardu saja, sayang. Tambahin sholat sunnah. Di sini judulnya keutamaan orang yang mendawamkan
selalu menjaga 12 rakaat daripada sunnah dan rawatib. Sebab yang rawatibnya cuma 10. Kalau 12 kan ada tambahan tuh, ya. Nah, rawatib masih ingat nggak? Rawatib masih ingat nggak yang 10? Ingat. Sebelum subuh ucapkan. Sebelum subuh, sebelum zuhur 2. 4 tuh itu lain. Ada tambahan nih. Ya, itu 4 lebih bagus lagi. Jangan yang itu dulu, yang biasa aja dulu, yang rawatib nih. Yang standar dulu. Ini standar dulu. Ini di atas standar nih 12 nih, ya. Nah, sebelum subuh, sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Yang lainnya enggak muakkad tuh. Tidak muakkad. Ghair muakkadah, ya. Itu yang muakkad 10 tuh. Itu jangan ditinggal sama sekali tuh. Nah, ini ada tambahan nih 12, bahkan ada lebih, ya. Nanti kalau lihat kita ada lebih. Gala wa min syarfil ummah al Muhammadiyah, dari kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Umat yang lalu nggak ada kayak kita nih, rawatib nggak ada, ya. Ma ja'alahu Allah Ta'ala minal fadli was thawab ala fi'lin nawafil. Allah memberikan keutamaan, ganjaran yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah. Bang Ajis bingung, Bib kok haji sunnah? Iya. Yang pertama Hajjatul Islam itu wajib. Umroh yang pertama wajib bagi yang mampu, ya. Haji yang pertama wajib. Setelah itu sunnah. Paling tidak 5 tahun sekali. Cuman sekarang udah nggak bisa, ya. Wah, sekarang ada larangan ini dan itu. Mudah-mudahan nanti dimudahkan semuanya oleh Allah SWT, ya. Wal hikmatu fi syar'iyyatin nawafil. Ada hikmahnya enggak nih Allah memberikan kepada kita salat-salat sunnah? Padahal kan yang wajibkan 5 waktu. Ada hikmahnya enggak? Apa? Ada hikmahnya. Diberlakukannya, dijadikan syariat kita sebagai hukum, ya, dari agama, amal-amal yang diridhai oleh Allah, ya. Merupakan hal yang diridhai oleh Allah dari amal-amal ini, yaitu salat-salat sunnah ini. Ada hikmahnya enggak? Ada. Apa hikmahnya? Takmilul faraid biha in aradha fiha naqsun. Penyempurnaan salat fardu kita apabila terjadi kekurangan di dalam salat fardu kita. Siapa tahu lupa ini, lupa itu, kurang khusyuk, nggak benar sesucinya, nggak benar wudunya. Banyak saja yang terjadi. Kita nggak paham. Ya. Nah, sunnah inilah penyempurnanya. Jadi ada obatnya. Nah, kalau kita nggak punya obat kan habis tuh. Sudah modal segitu, hilang lagi. Alas. Selesai sudah. Nah, kita pakai sunnah. Jangan ditinggal tuh yang sunnah-sunnah. Qala kama sabata fil hadis fi sunan Abi Dawud wa ghairihi wa litartadha nafsuhu bi taqdimin nafilah wa tanashata biha. Ketika orang melaksanakan sunnah itu seolah-olah warming up supaya fardunya mudah. Sunnah kan nggak diperintah. Yang diperintah kita fardu. Kita kerjakan sunnah, fardunya jadi lebih mudah lagi. Yang nggak diperintah aja yang dikerjain, apalagi yang diperintah. Ketika kita biasain gitu, fardu pasti lebih kita perhatikan. Iya kan? Pasti kita lebih perhatikan. Jadi mudah, hawa nafsu mudah menerimanya. Ya. Loh, kenapa Bib kok ngomong hawa nafsu? Biasanya sebab kalau perbuatan baik itu di sana ada hawa nafsu setan. Yang apa? Yang sengaja mencegah kita. Mau sembahyang bawaannya males, mau sembahyang ngantuk, gitu. Mau sembahyang kok ada perlu ini, ada perlu itu, sehingga kadang-kadang kita lupa gara-gara perluan kita. Keperluan untuk Allah kita nggak perhitungkan, ya. Nah, kenapa ada syaitan di sana? Jadi kalau sunnah dulu itu seolah-olah warming up dulu kita, memudahkan. Kemudian wa yatafarraq qalbuhu akmala faraghin lil fardhu, sehingga kalau mau salat fardu lebih berisi lagi tuh salat fardu, karena udah sunnah dulu, kita usaha khusyuk di sunnah, insyaallah fardunya lebih khusyuk lagi. Lah, gua bisa betul di sunnah, masa di fardu nggak bisa? Kan begitu, ya. Nah, lebih khusyuk lagi insyaallah. Wa lihadza yustahabbu an yaftaha salatul lail bi rak'atain khafifatain. Salat malam yang begitu mulia hendaklah diawali dengan 2 rakaat yang singkat saja.
Enggak usah yang susah-susah. Ya. Usalli rakaataini lillahi ta'ala sunnatul wudu bisa, ya kan? Nah, terus baca enggak usah langsung baca Fatihah. Enggak baca surah misalnya. Tuh khafif tuh ya. Enggak baca surah. Jadi Allahu Akbar, Fatihah, amin, ruku dan begitu. Buka dulu dengan apa? Dengan 2 rakaat tuh yang ringan. Setelah itu yang beratan dikit. Pakai baca surat, baca Al-Qur'an. Bib, gimana? Anak enggak hafal baca Al-Qur'an? Enggak, kan saya udah bilang. Pegang Quran. Pegang Qurannya. Taruh di tempat gini sebelah kita. Jadi begitu baca bismillah berapa gitu? Selesai, taruh ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin. Amin. Rakaat kedua ambil lagi. Lebih banyak gerakan, enggak apa-apa kan itu buat maslahat salat. Ya? Enggak apa-apa tuh. Mau dibawa dipegang di sini boleh, cuman susah nanti kalau sujud susah. Kecuali Qur'annya kecil. Ya kalau yang udah tua ini kan ada repot. Hah? Enggak apa-apa, sekarang ada kitab yang gede. Quran yang gede ada. Ya? Quran yang gede. Ente mau lebih gede lagi, datangin Pak Ajis biar di fotokopi yang besar. Bisa kalau mau. Yang penting kan maunya di sini. Yang penting kan maunya. Ya kan? Nah, atau pakai yang kayak musik tuh. Yang buat musik. Yang buat musik kan ada tuh. Nah, taruh di sini biar kelihatan oleh kita. Nah, cuma kalau saya sih lebih baik begitu. Ada meja di sini, sengaja khusus buat ngerok. Nah, selesai, taruh, rujuk, sujud, beres, bangun, ambil lagi. Bisa begitu, nggak susah. Bisa 1 lembar nggak usah. Kalau bisa 1 Quran, Bismillah. Ah, bisanya berapa? 2 ayat nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Taruh ruku. Terusin. Jangan pelit. Allahu Akbar waladdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Pelit itu sih saudara-saudara, masa 1 ayat atau Yasin aja jangan ya. Baca ya, baca. Nah, ya. Bagaimana? Lah itu dia makanya jangan ya. Ganjaran tapi masa gitu ya, keterlaluan ya. Jangan baca 3 ayat. Nanti lama kelamaan baca Qur'annya juga enak. Dan orang kalau sering-sering baca Quran, nanti baca Qurannya tuh nikmat, ada rasa nikmat lain. Coba ada buktikan. Saya susah kalau ngomong. Ada orang yang baca Quran terus, nggak makan nggak minum seminggu. Hah? Sembayangnya baca Quran, baca Quran, masya Allah. Amalnya Quran terus. Ya memang ini minas sholihin aulia ya. Ketika ditanya, "Kef ente enggak ini?" Allah memberikan ludah saya kayak madu. Waktu baca Quran ludahnya kayak madu. Jadi kayak makan madu dia, seger terus badannya. Berkat membaca Al-Quran syifa. Quran itu kesembuhan untuk jiwa kita dan juga raga kita. Ya. Baik. Wa qad ja'a fi fadliha mazaya katsiratin wa manaqibu 'azimah. Jadi hadirin, surat-surat rawatib itu sunnah-sunnah salat di siang hari itu, termasuk di malam hari dia 2 yang isya, maghrib dan subuh, tapi bukan qiyamul lail ya. Lain lagi itu yang kelas tinggi itu, qiyamul lail sunnahnya ya. Naam. Nah, ini yang rawatib ini punya keistimewaan ya. Punya kedudukan juga di dalam agama. Qala fa minha, di antaranya anna man hafadha ala thintai asyrata rak'atan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang selalu melaksanakan 12 rakaat selain salat fardunya, awas, mentang-mentang di sini masuk surga menjaga 12 rakaat itu. Dia sembahyang sunnah, fardu enggak. Nah, keliru. Ngaco ini, ya. Dia sembahyang sunnah, yang fardu ditinggal, enggak ada artinya. Enggak diterima oleh Allah SWT. Fardu dulu baru sunnah. Yang bagus ya dua-duanya. Jalan bareng, ya. Siapa yang menjaga 12 rakaat di dalam sehari semalam, Allah membangunkan dia rumah di surga. Di dalam riwayat lain masuk surga. Mudah-mudahan ya yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah ini akan masuk surganya Allah SWT.
Ya. Nah, ini hadisnya. Naam. An Ummi Habibata Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma galat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini ya Ummu Habibah nih, dari salah seorang istrinya Rasul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin, tidaklah seorang hamba yang muslim sembahyang karena Allah subhanahu wa ta'ala 12 rakaat tatawu, sunnah maksudnya bukan fardu ya, selain fardu, tatawu'an ghaira faridatin, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Berarti kan kalau dibangunkan rumah di surga, dia pasti masuk surga dong. Ngapain dibangunin rumah nggak dimasukin? Nggak mungkin. Ya, seandainya Allah nggak bilang masuk surga juga, kalau udah dibangunin rumah di surga, buat apa? Buat dia tinggal. Buat dia tinggal. Ya. Baik. Kemudian, aw illa bunya lahu baitun fil jannah, ya, illa bana Allah lahu baitan fil jannah, aw illa bunya lahu baitun fil jannah, sama. Kecuali Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Jadi tiap kita sembahyang tuh ingetin Allah, surga insyaallah. Ya Rob, saya nagih nanti ya Rob. Boleh, gak apa-apa ngomong begitu, gak apa-apa. Saya mau tagih ini. Ya, ini buat tempat saya di surga. Bayangin tuh tempat kita di surga. Jadi semangat. Ya, semangat nanti ibadahnya kita. Baik. Wazada Ibnu Hibban, apa nih 12 ini mana nih 12? Di sebagian riwayat dijelaskan yang 12 itu mana? Arba'an qabla dhuhri, yang Mamit bilang tadi. 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. Mau 4 langsung? Boleh. Tapi mendingan 2-2, karena kita dapat setiap bacaan salat kan ada ganjaran. Kalau kita 4 langsung cuma 1 at-tahiyat. Tapi kalau 2 at-tahiyatnya 2 kali, berarti ganjarannya pasti lebih besar daripada yang langsung. Jadi kita bikin 2-2. Gimana usolnya? Qobliyah aja. Usolli rakaataini qobliyat adzuhur, Allahu akbar. Terus qobliyat adzuhur lagi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Ya. 4 sebelum zuhur. Terus wa rakaatain ba'daha. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Berapa jadinya? 6. 4 sebelumnya, 2 setelahnya. Terus qala wa rakaatain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi 8. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi berapa? 10. Tinggal berapa? 2 sebelum subuh 2. Jadi 12. Tapi yang muakkadnya yang 10. Ya, muakkadah tuh. Baik. Jadi wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya. Makanya Nabi itu di antara faedahnya Nabi beristri lebih dari 1, kita mendapat banyak berita-berita tentang kehidupan Nabi di dalam rumah tangganya. Tadi istrinya Nabi, sekarang juga istrinya Nabi. Oh, Nabi katanya itu mengikuti hawa nafsu sampai 9 kawinnya. Enggak ngikutin hawa nafsu. Nabi nolong semua. Buktinya Nabi enggak kawin sama gadis, kecuali siapa? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ada seorang perempuan yang yakni akan memberikan diri, ditolak sama Nabi, ada. Kalau Nabi orangnya memang ngikutin syahwat, dia kawin saja itu orang. Enggak, Nabi ada yang ditolak. Jadi Nabi banyak menolong orang. Ini sudah punya anak, janda, itu yang Nabi tolong. Istrinya yang gadis siapa? Cuma Siti Aisyah. Dan itu kurang ajar kalau orang ngomong begitu ya. Nabi mengikuti hawa nafsunya katanya. Lah, enggak ada tuh itu nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita dapat banyak ilmu dari istri-istrinya Nabi. Nah, kalau kehidupan Nabi di dalam rumah tangga, di kamarnya, siapa yang tahu kalau bukan istrinya? Jadi ada hikmahnya. Kan banyak ilmu dari Nabi. Kalau satu orang mungkin nggak bisa cukup.
Ada hikmahnya tuh. Ini dari Ummah Habibah istrinya. Ini juga Siti Aisyah istrinya Nabi SAW. Banyak sekali. Ini alama ini Siti Aisyah. Ulama besar ini Siti Aisyah. Ya, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Banyak meriwayatkan hadis. Baik. Siti Aisyah mengatakan, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala thintai asyrata raka'atan fil yaumi wal lailah dakhala jannah. Siapa yang mudawamah, istiqamah, enggak ditinggalin tuh 12 rakaat siang dan malam yang tadi disebut, ya, maka disebut di sini arba'an qabla dhuhur, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, arba'an qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla al-fajri. Dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh jalan surga banyak bener ya. Ya. 12 rakaat insyaallah dapat surga kita. Ya, jangan ditinggal. Wa min dzalika anna rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma ditambah lebih dari itu. Dari yang 12 itu ada 2 hebat juga. Ya, mana? 2 rakaat sebelum subuh, jangan pernah Anda tinggal. Itu lebih baik dunia dan segala dari dunia dan segala isinya. Rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus. Ya. Kenapa? Karena dunia hilang, dunia habis, ini enggak, tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. 2 rakaat fajar itu. Kata siapa? Nabi yang mengatakan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Wa fi riwayah lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Nabi mengatakan di riwayat lain, 2 rakaat sebelum subuh sungguh keduanya itu lebih aku cintai dari dunia dan segalanya. Semuanya 2 rakaat. Bagaimana yang 4? Bukan sebelum subuh ya. Itu cuma 2 rakaat seperti itu. Makanya jangan ditinggal tuh. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih kok namanya bukan sunatus subuh, boleh. Salatul fajri ay salatus subhi. Jadi salat subuh itu sinonimnya salatus subhi, salatul fajri karena sudah fajar kan waktunya. Maka sunnahnya juga boleh qobliyatus subuh, boleh juga sunnatal fajri. Di sini 2 rakaatain langsung Nabi jelaskan 2 rakaat sebelumnya. 2 rakaat sebelum subuh. Jangan ditinggal tuh. Nah. Bacaannya apa? Nah, salaf udah ngajarin sama kita. Di sini ada nanti, ya. Yang pertama kita baca alam nasroh. Yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Di sini nanti cuma kuliah dan kulhu. Yang kedua alam taro dan kulhu. Jadi alam dan alam, kul dan kul. Rakaat pertama alam nasroh kuliah. Rakaat kedua alam taro kulhu. Ada keterangan yang menerangkan siapa yang baca alam wa alam di 2 rakaat subuh dijauhkan dari penyakit berat. Saya ulangi. Rakaat pertama alam nasroh kuliah. Rakaat kedua alam taro kulhu. Ingat nggak? Coba ulangi. Rakaat pertama sama rakaat kedua kulhu. Baca itu selalu. Ya, bacanya itu. Yang lain nggak diterangkan. Tapi dalam hal ini, ya, ulama ada yang menerangkan begitu. Ya. Baik. Wa qauluhu khairu minad dunya, kan Nabi bilang lebih dari dunia nih. Apa maksudnya? Qala min mata'iha wa zaharatiha. Dari segala kenikmatan dunia, barang-barang dunia, emas, perak, berlian, lebih itu semuanya. Li'anna thawabaha baqin. Kenapa? Karena ganjaran itu tetap. Kalau urusan dunia ada hitungannya. Kita tinggal, ada zakatnya dan seterusnya. Ini kan nggak ada, terus ngumpul sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ya. Baik. Gala wal ittijau ba'dal fajri
Juga wal intijau sunnatun ba'dal fajr, disunnahkan setelah kita sholat 2 rakaat, disunnahkan kita kayak tidur begitu ya, modelnya kayak tidur. Nabi melaksanakan tuh intija ya. Apa bahasa Indonesia yang enak nih intija ya? Seperti istirahat dengan tidur gitu ya. Nanti saya tunjukin ya. Nah, itu sunnah juga ya. Ada bacaannya lagi ya. Li qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad SAW, idza shalla ahadukum rak'atail fajri falyadji ala yaminihi. Jadi tidur miring. Nah, intija itu tidur miring ngadep kiblat. Bagaimana contohnya? Enggak usah di ini dah, enggak usah di itu ya. Nah, ada bacaannya tuh, Allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila ajirni minan nar. Bacaannya gitu ya. Nabi kalau udah sembahyang subuh tuh, sebelum sembahyang subuhnya, udah sembahyang 2 rakaat, Nabi begini nih. Nah, Allahumma rabba jibrila rabba mikaila rabba muhammadin ajirna minan nar. Bangun. Jadi kalau Anda lihat ada orang begitu, jangan dicela tuh. Walaupun di masjid, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, itu begitu. Nah, begitu caranya, ya. Kalau saya masih sering melihat tuh orang-orang tua dulu begitu. Sekarang juga ada, cuma jarang, ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Miring gitu, kayak kita di dalam kubur. Ya, di dalam kubur kan ke sana. Nah, kayak model begitu, ya. Jadikanlah. Ada bacaannya, Allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila ajirna minan nar. Kalau tidak salah bacaannya itu tuh, ya. Nah, baik. Selanjutnya waktosna seep. Kan udah Isya ya. Nah, hadirin, ini semua hadiah dari Allah buat kita. Modalnya cuman mau saja dan rajin. Terus jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Kalau sudah melaksanakan tuh yang 12 rakaat jangan ditinggal. Ya, kecuali dalam hal sesuatu insyaallah kita qadhain kalau perlu. Ya. Nah, ingat tuh yang 12 tuh, biasanya kan 10. Tuh muakkad tuh, muakkadah. 12 itu 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Yang terkenal ada bacaannya yang sebelum subuh. Yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi punya tinggi sekali itu nilainya tuh. Yang lain juga tinggi, tapi ini lebih lagi, ya. Apa bacaannya? Rakaat pertama alam nashrah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam tara dan qul huwallah. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Allah beri taufik hidayah inayah kepada Allah. Bisa kita laksanakan itu semua, baik qiyamul lail maupun sunnah-sunnah yang rawatib yang dianjurkan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir astur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kiramil syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih